Nah, jadi minggu lalu kita sudah sampai pada kalau misalnya terakhir minggu lalu, ya kan? Kita sampai pada ini ya, benar nggak? Sampai pada ini, benar? Ya, yang minggu lalu ini udah ya? Udah belum? Coba dicek dulu. Sudah, Mem. Sudah ya? Heeh. Nah, kemarin minggu lalu ada latihan-latihan ya. Nah, kalau ini bilangan kuantum belum ya? Belum ya? Belum, Mem. Belum ya? Oke, nah jadi ini eh, N pada rumus yang sebelumnya itu kita sebut sebagai bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum itu dia harus bilangan bulat, ya, bilangan bulat. Nah, nanti memang ada beberapa kasus dia bila pecahan, ya, tapi kita fokus eh, ke topik ini, ya, maksudnya ke dasar kimia kuantum ini kita hanya memakai bilangan bulat, ya, bilangan bulat. Oke, ini saya rasa nggak perlu kalian catat secara dalam. Nah, jadi eh, bilangan kuantum ini kan, eh, ini, ini juga nggak perlu. Yang perlu nanti kalian catat adalah, oke ini perlu kalian catat. Nah, jadi kan, kenapa kita perlu mempelajari energi level, ya? Karena kalau misalnya kalian lihat gambar ini, ya kan, ini kan antara 1 dan 2 itu batasnya 0 dan 1 ini kecil kali batasnya, ya kan? Benar nggak? Baru 1 dan 2 lebih besar. 2 dan 3 bagian besar. Nah, semakin ke atas, jarak antara level ini semakin lebar, ya kan? Nah, kalau berdasarkan klasik ya, ini yang diarsir ini, yang ada warna ini kita sebut sebagai tingkat energi yang berdasarkan klasik. Nah, berdasarkan klasik itu dia nggak ada levelnya, dia nggak terkuantisasi, ya. Tapi kalau berdasarkan kuantum, nah, dia ini ada levelnya. Nah, levelnya ini jarak antara level ini semakin besar nilai L-nya, jaraknya itu semakin besar. Nah, jaraknya itu kita sebut sebagai pemisahan, ya, pemisahan. Oke, coba kalian screenshot gambar ini, ya. Jadi ini adalah pemisahan. Nah, berarti kan eh, semakin besar nilai bilangan kuantum inilah bilangan kuantumnya. Pemisahan antara levelnya semakin besar. Nah, jadi jaraknya semakin lebar gitu ya. Nah, pemisahan mereka, pemisahan antar level ya. Jadi biar kalian jangan bingung. Nah, ini aduh. Ini pemisahan antar level, ya kan? Meningkat ketika bilangan kuantum meningkat ya. Oke. Selesai di screenshot gambar ini? Selesai, Mem. Selesai ya. Kenapa Puan kok lesu kali? Kok lesu kali? Hah? Baru bangun tidur siang ya? Oke, nah jadi berarti ini tadi kan saya bilang yang di klasik ini kita sebut yang di arsir ini, bukan arsir yang ada warna ini kita sebut secara klasik. Nah, jadi kalau secara klasik itu energi itu dia kontinum. Jadi nggak ada level-levelnya. Sementara berdasarkan kuantum maksudnya setelah kita melakukan
penelitian, ilmuwan-ilmuwan melakukan penelitian, ternyata energi itu bukan kuantum dia, bukan kontinu gini. Enggak, tapi dia ada level-levelnya. Dan bahkan antara satu level dan level lain, jaraknya itu enggak sama ya. Nah, dia itu akan jaraknya membesar, jaraknya membesar, meningkat ketika si bilangan kuantumnya itu semakin meningkat ya. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat fungsi gelombang ya, sifat-sifat fungsi gelombang. Nah, jadi sifat-sifat fungsi ini masuk kita ke gambar ini, ya kan? Ini merupakan beberapa fungsi gelombang, ya kan? Ada berarti ini N-nya 1, 2, 3, 4, 5, ya. Nah, jadi yang satu itu dia gini, ya kan? Nah, yang dua dia gini, nah, yang tiga dia gini. Ya, jadi beda-beda dia. Jadi ini ini N-nya ya. Nah, ini gambarnya. Oke. Nah, jadi fungsi gelombang ya kan ada 5 itu berdasarkan gambar itu ada 5 fungsi gelombang pertama ya. Nah, setiap fungsi gelombang tersebut dia harus sudah normal yang artinya kalau kita integralkan pangkat 2 ya, dia harus sama dengan 1 ya. Nah, jadi terus di sini kalau kita lihat energinya kalau pada fungsi gelombang itu kalau energinya itu meningkat, otomatis panjang gelombangnya berkurang. Nah, lalu dia misalnya tadi kalau kalian lihat kan dia dia cuma setengah panjang gelombang ini kan cuma maksimum doang. Nah, dua ini dia ada dua dia ada satu maksimum, satu minimum. Nah, tiga ini ada satu maksimum, satu minimum, lalu dua maksimum, satu minimum. Jadi dia selalu bertambah setengah panjang gelombang. Nah, jadi dia cuman setengah panjang gelombang. Dua ini dia satu panjang gelombang, tiga satu setengah panjang gelombang, empat dua panjang gelombang dan seterusnya. Nah, jadi di sini makanya fungsinya berturut-turut memiliki eh, tambahan satu setengah panjang gelombang, ya. Nah, jadi fungsinya berturut-turut memiliki satu setengah panjang gelombang lagi, gitu ya. Oke? Ini mau dicatat atau bagaimana? Hah? Sudah selesai dicatat? Belum, Ma'am. Belum. Oke, silakan dicatat dulu. Sudah? Sudah, Ma'am. Sudah ya. Nah, jadi sekarang ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan dalam properti panjang gelombang ini ya. Nah, poin pertama itu yang kalian lihat tadi gambar itu, kan ada tadi gambar yang N1, 2, 3, 4, 5 itu dia merupakan fungsi sinus, ya, sin. Ya. Nah, fungsi sinus itu kalau kalian lihat dia amplitudo maksimumnya berarti maksimumnya itu sama, tetapi panjang gelombangnya berbeda. Panjang gelombangnya ini berarti semakin pendek saat N-nya meningkat. Ya. Makanya tadi kan kalau N dia hanya satu maksimum, naik dua dia tambah lagi, tapi dia sama aja itunya, ya kan jaraknya. Cuman semakin banyak dia maksimum dan minimumnya ketika N-nya meningkat. Nah, karena itu panjang gelombangnya semakin pendek, ya. Oke, selesai?
Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, lalu misalnya kalau misalnya panjang gelombangnya semakin pendek, artinya itu kelengkungannya itu lebih tajam. Kalau kelengkungan lebih tajam berarti ada peningkatan energi kinetik. Ya. Artinya ketika energi potensial sama dengan nol, nah kan kalau kalian ingat di dalam kotak itu kan energi potensialnya sama dengan nol. Artinya di dalam kotak itu seluruh energinya itu hanya dikontribusikan dari energi kinetik. Ya. Sudah? Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, jadi ini ada istilah node. Node ini adalah ketika si panjang gelombang itu melewati nol. Kalau misalnya N sama dengan 1, dia nodenya kan dia tidak banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya begitu dia N sama dengan 1 tidak ada node, tapi begitu ada N sama dengan 2, ya kan? Nah, nodenya ada 1. N sama dengan 3, nodenya ada 2. Nah, jadi artinya si node ini yaitu ketika si fungsi gelombang melewati titik 0, ya, itu meningkat ketika N meningkat jumlahnya. Nah, artinya berarti si fungsi gelombang, misalnya kalau kita punya fungsi gelombang N, nah, dia berarti nodenya adalah N dikurang 1. Makanya N sama dengan 1, nodenya 0. N sama dengan 2, 1 nodenya. Nah, jadi dia meningkat, tetapi jumlahnya itu N dikurang 1. Ya. Sudah ini? Sudah belum? Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya istilahnya kepadatan probabilitas ya. Kepadatan probabilitas. Nah, kepadatan probabilitas itu kita lambangkan seperti ini. Fungsi gelombang N pangkat 2X. Nah, ini dia sama dengan 2/L sinus pangkat 2 N pi X per L. Nah, inilah dia kepadatan probabilitas density ya, kerapatan probabilitas untuk partikel dalam satu dimensi. Nah, ini dia bervariasi dengan posisi. Ya, nilainya bervariasi dengan posisi. Oke. Sudah? Sudah ya? Sudah, Mem. Oke. Nah, jadi berarti sekarang kalau kita punya N-nya kecil, berarti bilangan kuantumnya kecil,
itu berarti ada ketidakseragaman dalam kerapatan probabilitas, ya. Nah, kalau misalnya nilainya maksimum dalam kerapatan, nah itu artinya kita menemukan lokasi di mana si partikel paling mungkin ditemukan. Jadi kalau maksimum dia partikel paling mungkin ditemukan. Makanya berarti kalau maksimum partikel memiliki probabilitas terbesar untuk ditemukan. Jadi kalau n-nya kecil, nah itu artinya kan berarti ada non-uniformity atau dia tidak seragam, ya, tidak seragam. Nah karena itu ada dua jenis dia, ada yang dia maksima. Berarti kalau maksima itu dia paling mungkin ditemukan probabilitasnya, ya. Selesai? Selesai, Mem. Selesai Selesai, ya. Mem. Nah, jadi di sini dia kalau kalian lihat di sini kan, ini ada n sama dengan 1, dia kan ini cuma 1 dia kan. Nah, sementara n sama dengan 2 ada maksima, ada minima, ada maksimum, ada minimum, ya kan? Lalu di sini n sama dengan nah, lalu berarti di sini inilah kerapatannya. Kalau n sama dengan 2 dia kerapatannya gini. Tapi kalau n sama dengan 1 kan kalian lihat ada garis-garis-garis gini. Nah, jadi beda dia antara kerapatan pada n sama dengan 1 dan n sama dengan 2. Ya. Nah, jadi berarti kalau misalnya kita mau menemukan probabilitas total, kalau tadi kan kerapatan probabilitas itu fungsi gelombang pangkat 2. Nah, sementara kalau kita mau menemukan probabilitas total, kita harus integralkan si fungsi gelombang pangkat 2 tadi terhadap dx. Ini karena kita masih satu dimensi, berarti dia terhadap dx, ya. Jadi ini dia kita harus integralkan. Sudah? Sudah ya? Jadi berarti ini kita lihat kan probabilitasnya. Berarti kan probabilitas itu harus integral. Lambangnya itu P, ya. Probabilitas total. Nah, dari probabilitas total itu sama dengan integral dari 0 per L per 2. Kenapa L per 2? Nah, disitulah panjang kotaknya, ya. Panjang kotaknya itu berarti antara X sama dengan 0 dan X sama dengan L per 2. Nah, jadi makanya di sini integralnya adalah 0 sampai L per 2 panjang gelombang. Nah, ini kebetulan panjang gelombang pada N sama dengan 1, ya, pangkat 2 dx. Nah, kalau kita integralkan kan si 2 per L ini bisa kita keluarkan, ya. Lalu yang kita integralkan itu adalah sinus kuadrat N pi X per L. Nah, karena N-nya sama dengan 1, jadi dia tinggal pi X per L. Nah, kalau kita lihat tabel integral, jadi hasilnya P-nya sama dengan setengah. Nah, kalau kita selesaikan integrasinya, ya.
Sudah selesai? Belum, Mem. Belum? Oke. Sudah? Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, lalu berarti artinya apa? Artinya pada L sama dengan 2 probabilitasnya itu simetris ya. Nah, jadi dia simetris di sekitar X sama dengan L sama L L dibagi 2. Makanya probabilitasnya setengah. Kalau probabilitas setengah itu artinya memang berarti dia simetris gitu ya, simetris. Nanti infokan ke saya kalau sudah selesai ya, biar kita lanjutkan ya. Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, jadi kita tahu kalau probabilitas antara X sama dengan 0 dan X sama dengan L per 2, itu dia adalah sama dengan setengah. Karena misalnya pada X sama dengan 0 dan X sama dengan L, dia adalah 1. Nah, otomatis kalau dia setengah jarak 0 ke L itu ya dia setengah probabilitasnya. Karena memang dia kan L-nya L per 2 gitu ya. Makanya dia simetris. Berarti antara 0 ke L per 2 probabilitasnya sama dengan antara L per 2 ke L. Ya. Nah, jadi dia simetris. Karena antara 0 ke L itu probabilitasnya wajibnya 1. Ya. Selesai? Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, ini penjelasan lagi bahwa kalau kepadatan probabilitas itu, kan kalau tadi pada N-nya kecil, dia itu tidak seragam, ya kan? Tapi semakin dia besar N-nya, jadi semakin bilangan kuantumnya itu meningkat, nah si kepadatan probabilitas ini semakin seragam. Kenapa? Karena kalau dia semakin tinggi N-nya, nilai N-nya, berarti kan nilai osilasinya itu semakin cepat ya, sehingga dia tidak bisa terlihat lagi garis-garisnya. Kalau kalian ingat kan tadi ini, gambar ini kan. Nah ini kan pada N sama dengan 1, kalian lihat ada garis-garis kan. Nah, artinya memang dia pada N sama dengan 1 kan lebih kecil dari N sama dengan 2. Nah, dia ini ada garis-garis, jadi dia tidak seragam. Tapi begitu meningkat N sama dengan 2, masih ada garis-garisnya, tapi sudah semakin
berjarak dibandingkan garis-garis pada N sama dengan 1. Nah, makanya di sini kita sebutkan bahwa semakin besar N, kepadatan probabilitasnya itu semakin seragam. Ya, semakin seragam. Oke. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya kita punya garis N sama, ini kan N sama dengan 1. Kita tentukanlah dia kepadatan probabilitasnya kan. Jadi dia masih tidak seragam. Lalu kita bandingkan dengan kalau kita punya N sama dengan 50. Mari ya, saya pastikan dulu jangan sampai salah kita ya. Nah, N sama dengan 50. Jadi ada yang biru, ada yang merah. Nah, yang merah ini adalah N sama dengan 1. Ya. Sementara yang biru, ini kan kecil-kecil kali kan dia kan? Kecil-kecil kan? Nah, ini N-nya sama dengan 50. Jadi dia seragam saking kecil-kecilnya gitu ya. Jadi detailnya semakin halus kalau N-nya semakin besar. Kenapa? Kalau N-nya semakin besar, dia osilasinya semakin cepat. Nah, jadi dia hampir bisa diabaikan perbedaannya. Beda dengan ini kan osilasinya lebih lambat. Jadi dia tidak seragam gitu ya. Nah, jadi ini nggak usah ini. Ya, kita masuk ke ini aja ya. Ini kita punya sin KX. Nah, sin KX itu berarti kalian tahu kalau sinus KX dia itu bukan fungsi eigen untuk operator momentum linier. Kenapa? Ada yang bisa ingat? Kenapa sinus KX bukan fungsi eigen dari operator momentum linier? Apa operator momentum linier? Ada yang ingat? Oke. Ya, kita putus tadi. Ya. Oke, ada yang ingat nggak apa itu operator momentum linier? Bagaimana rumusnya operator momentum linier? Hmm? H bar per I turunan pertama dari fungsi gelombang. Nah, karena turunan pertama fungsi gelombang itu kan dia bukan sinus KX ya kan? Nah, jadi kita nggak bisa bilang sinus KX ini nilai eigen ya. Nah, nilai eigen dari si ini si operator momentum linier ya. Nah, karena itu ya kita gunakan ingat superposisi ya. Superposisi dari dua fungsi gelombang yang dia merupakan fungsi eigen. Jadi kita buat sinus KX ini ya berdasarkan formula Euler. Nah, ingat-ingat lagi catatan kita yang lalu, dia sama dengan E IKX dikurang E pangkat negatif IKX dibagi 2I. Nah, ini kan berarti jadi ada dua ya. Ada dua fungsi gelombang yang merupakan fungsi eigen. Oke. Nah, jadi kita bisa sebut di sini fungsi gelombang ini menjadi 2 per L pangkat setengah sinus N pi X per L. Ingat 2 per L ini supaya si fungsi gelombang ini normal ya kan. Kalau kita integralkan dia sama dengan 1. Ingat ya, minggu lalu juga kita pelajari. Nah, kalau kita masukkan sinus KX ini menjadi ini ya. Jadi psi NX itu sama dengan 1/2I 2 per L pangkat setengah dikali E pangkat I N pi X per L dikurang E pangkat negatif I N pi X per L. Nah, ingat, K itu kan minggu lalu kita pelajari sama dengan N pi dibagi L. Ya, N pi dibagi L. Nah, jadi makanya kita ubah, dia bukan K lagi di sini, tetapi I N pi. Ya.
Sudah? Sudah selesai? Dicatat? Sudah, Mem. Sudah? Oke. Nah, jadi di sini kalau kita lakukan pengukuran berulang, berarti kan ada dua dia ya, dua momentum linearnya. Dia setengah momentum linear akan bernilai positif ini, n pi h bar per L. Nah, setengahnya akan bernilai negatif n pi h bar dibagi L. Sudah? Sudah, Mem. Ya. Nah, jadi di sini artinya si apa namanya si partikel itu dia di dalam kotak itu dia saling balik-balik gitu, bolak-balik, memantul bolak-balik dari X sama dengan 0 ke X sama dengan L. Nah, waktunya itu sama ke 0, sama ke L. Ya, nah, jadi sama geraknya ke kiri dan ke kanan. Ya, nah, itu maknanya dia momentum linearnya setengah bagian dia positif, setengah bagian dia negatif. Jadi artinya partikelnya itu di dalam kotak itu dia bolak-balik gini, ya, saling memantul. Oke. Sudah, Mem. Ya. Oke. Nah, kita tahu kan N itu nilainya nggak bisa 0 ya. N itu nilainya harus dimulai dari 1, 1, 2, dan seterusnya. Nah, jadi berarti energi terendah itu bukan 0. Karena N-nya nggak boleh 0 ya. Jadi energi terendah itu kita sebut sebagai zero point energi atau energi titik 0. Tapi dia bukan nilainya 0. Nah, jadi zero point energi itu nah, dia sama dengan H kuadrat dibagi 8 ml pangkat 2. Nah, inilah yang kita sebut sebagai zero point energi. Kenapa dia seperti itu? Karena jadi berarti energi itu nggak pernah sama dengan 0. Kenapa? Karena ya nggak ada N sama dengan 0. Yang ada itu energi titik 0. Sudah dicatat? Belum, Mem. Belum, oke. Sudah, Mem. Oke. Nah, energi titik 0 ini bisa kita jelaskan berdasarkan dua hal ya, dua hal. Nah, ini tadi saya sudah bilang bahwa energi titik 0 itu artinya dia energi terendah, tetapi bukan berarti dia nilainya 0. Kenapa? Karena kalau berdasarkan hukum kekekalan energi kan energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Jadi di sini berarti tidak ada energi yang nilainya sama dengan 0. Jadi energi tidak dapat dihilangkan, gitu ya. Nah, ini kita bisa jelaskan dengan
dua hal ya, dua hal. Yang pertama kita jelaskannya pakai ketidakpastian Heisenberg. Nah, yang kedua nanti ya kalau kalau nol itu kan hanya pada dinding, bukan di tengah-tengah ya. Nanti kita jelaskan lebih detail. Sudah ini? Sudah ya? Sudah, Mem. Ya. Nah, jadi berarti titik nol ini ya kita jelaskan dengan dua cara, ya kan? Kenapa dia misalnya kenapa dia nggak boleh nilainya nol? Kenapa kita sebut energi titik nol yang artinya dia titik terendah tapi nilainya bukan nol. Nah, yang pertama kita jelaskan memakai prinsip ketidakpastian Heisenberg. Nah, kenapa? Karena di sini dijelaskan pada ketidakpastian Heisenberg kalau delta Px ya, kita kalikan dengan delta X, dia harus lebih besar sama dengan setengah H bar. Nah, ini khusus untuk partikel yang di dalam box. Kalau partikel yang di dalam box itu delta Px ini nggak boleh nol. Artinya berarti energi nggak boleh nol. Jadi energi kinetik nggak boleh nol. Jadi berarti memang kita bilang kan di dalam kotak dia energi potensialnya sama dengan nol. Tetapi energi kinetiknya ada. Jadi makanya energi itu tidak boleh nol. Jadi tidak ada namanya energi yang sama dengan nol. Energi titik nol ada. Bahasa Inggrisnya adalah zero point energi. Nah, tetapi energi yang sama dengan nol nggak ada. Nah, jadi makanya di sini kalau kita masukkan partikel di dalam kotak, ya, delta X-nya itu memiliki ada nilainya, nilai terbatas. Nah, tapi delta Px ini tidak bisa nol, karena kalau nol itu berarti ketidakpastian Heisenberg itu dilanggar. Jadi artinya energi kinetik itu tidak bisa nol. Nah, itu alasan pertama kenapa tidak ada energi yang sama dengan nol. Yang ada adalah energi titik nol atau energi terendah ya. Sudah? Sudah, Mem. Udah ya. Nah, jadi di sini kita bisa sebut bahwa yang kedua, penjelasan kedua adalah pada dinding itu kan kita sebut dia fungsi gelombangnya nol. Tetapi dia nol, dia tetap dia smooth. Smooth artinya nggak ada lubangnya. Nah, kalau dia smooth berarti bisa kita turunkan. Kalau ada turunan itu kan berarti dia melengkung. Nah, kalau ada turunan berarti artinya ada energi kinetik. Nah, jadi walaupun misalnya fungsi gelombang pada batas yang X sama dengan 0 dan X sama dengan L itu adalah 0 di situ, tetapi dia sebenarnya smooth, berarti continuous. Nah, kalau continuous bisa kita turunkan. Kalau bisa kita turunkan berarti ada kelengkungannya. Kalau ada kelengkungannya berarti ada energi kinetiknya. Nah, inilah alasan kenapa tidak ada energi yang sama dengan nol. Ya. Nanti bilang ya kalau sudah selesai ya.
Sudah, Mem. Sudah. Oke. Nah, jadi berarti di sini ya kan eh kita masuk ke ilustrasi singkat ya. Masuk ke bagian selanjutnya ya. Nah, jadi tadi kan kita bilang tidak ada yang sama dengan nol, yang ada adalah energi terendah. Nah, ini ilustrasi singkatnya. Nah, kalau energi terendah itu kan berarti N-nya sama dengan 1. Nah, itu yang paling rendah. Kenapa? Karena N itu kan N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Berarti energi terendah itu adalah pada level di mana N paling kecil, yaitu N sama dengan 1. Nah, ini kita mau melakukan ilustrasi ada energi terendah elektron dengan wilayah panjang 100 nanometer. Berarti apanya yang 100 nanometer ini? L-nya ya. Nah, L-nya berarti 100 nanometer ya. Nah, si panjang gelombangnya ini adalah sama dengan 2 per L pangkat setengah sinus N pi X per L. Oke. Nah, jadi berapalah E1-nya ini? Bisa nggak kalian hitung? Berapa E1-nya? Coba kalian hitung E1-nya. Bisa kan? Pakai rumus mana ngitung E1-nya? Pakai rumus yang mana menghitung E1-nya? Pakai yang N kuadrat H bar kuadrat ber 8 ML kuadrat, Mem. Bukan H bar kuadrat ya, H kuadrat. Nah, bedakan Iya, antara H bar dengan H ya. Nah, ini H kuadrat dibagi 8 M L pangkat 2. Nah, L-nya tadi berapa? 100 nanometer, Mem. 100 nanometer. Nah, masanya ini berapa berarti masanya? Pakai massa apa? Massa elektron, Mem. Massa elektron. Nah, jadi eh, coba hitung berapa E1-nya ini. Berapa E1-nya? Nanometernya harus ke meter ya, Mem? Haruslah, harus ke meter ya. Jadi harus kita konversikan ke meter supaya kita bisa dapat si energinya itu dalam joule ya. Berapa kalian dapat E1-nya? Bentar, Mem, lagi ngitung. Oke, oke.
Jadi ingat ya, ini tadi bukan habar ya. Ini bukan habar. Ya kan? Terus saya buka lagi yang ini. Saya tunjukkan lagi ya. Apa saya salah ketik tadi? Enggak kan? Nah, jadi dia bukan habar, tetapi H kuadrat dibagi 8 ml pangkat 2. Ya. Jadi bukan habar. Jadi bedakan habar dengan H ya. Habar itu sama dengan apa? Habar itu sama dengan apa? Hah? Yang di persamaan Schrödinger, Mem. Ya, habar itu sama dengan H dibagi 2 pi. Nah, jadi bedakan kalau H ya itu yang nilai konstanta Planck ya, tapi habar itu adalah konstanta Planck dibagi 2 pi. Ya, jadi harus hati-hati kalian membedakannya ya. Saya usahakan hati-hati dalam mengetik. Nah, jadi kalian juga ketika melihat informasinya hati-hati ya. Oke. Dapat nggak ini lowest energinya? Belum ya? Lagi dihitung. Iya, bentar ya, Mem. Oke. Nggak usah tongal. Berapa? Nyo demi jauh. Ada busuran nih, Be. Udah bang. Udah bang. Oh bisa ya. Oke, betul dulu bang. Oke. Sudah Esther? Sudah dapat? Dapatnya 0,6 kali 10 pangkat min 59, Mem. 59. Kamu eksponennya yang kurang tepat. Nah, jawabannya ini seperti ini ya. Nah, dia 1 pangkat 2 dikali 6,626 kali 10 pangkat negatif 24 pangkat 2. Nah, dibagi 8 dikali 9,1 dikali 10 pangkat negatif 1. Nah, dikali 100 dikali 10 pangkat negatif 9 pangkat 2. Kayak kamu lupa memangkat 2 kan L-nya ya. Bukan, Mem. Ternyata itu aku buatnya yang
si nilai konstanta Plancknya pangkat 34. Ternyata dia 24. Ada salah penulisan, Oh, Mem. salah enggak, 34 sorry. Saya salah ini, 34. Jadi kok bisa beda ya? Negatif 34, ini saya yang salah ketik. Jawaban kamu ini negatif 24. Bukan negatif 24 ya? Bukan, Mem. Tapi bentar. Coba hitung lagi. Nggak benar ini kalau Planck memang kali 10 pangkat negatif 34. Saya tadi salah ketik ya. Jadi jawabannya itu dia 6,02 Y joule. Nah, Y joule itu year ya, year joule. Nah, jadi 1 Y joule itu sama dengan 10 pangkat negatif 24 joule. Ya. Coba dihitung ulang ya. Ada yang lain dapat selain Esther? Dapat, Mem, tapi jauh kali hasilnya, Mem. Jauh kali berapa? Aku dapatnya 0,09 dikali 10 pangkat minus 12, Mem. Dari sini yang mananya kamu kurang tepat? Kamu pakai konstanta Planck-nya yang ini. Iya, Mem. Kayaknya salah di pengalian ini, Mem. Oh, salah di pengalian ya. Ini kan H NH kuadrat ya kan? NH H kuadrat, sorry, H kuadrat dibagi 8 dikali M. Nah, ini M. Lalu L-nya ini pangkat 2. Coba kita sama-sama kita kalikan memakai scientific calculator ya. Coba. Ya kan? Kita H pangkat 2. H-nya itu adalah 6,626 eksponen ya negatif 34 kita pangkatkan salah saya. Dabut aja gini lah. Oke, jadi segini dapatnya kan. Nah, kita bagi dengan 8 dikali 9,109 ya kan? Nah, eksponen negatif 31. Benar nggak? Ya kan? Lalu kita kalikan dengan kalau 10 pangkat negatif 9. Jadi ini kan 10 pangkat negatif 8 ya kan? Kalau kita apakan Negatif 7, Mem. Kali 10 pangkat negatif 18 ya. Negatif 16. 14, Mem. Soalnya dia 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat minus 9. Jadi 10 pangkat minus 7 dikuadratkan pangkat minus 14. Minus 14. Coba kita minus 14 ya. Nggak dapat seperti yang kamu tadi. Kalau saya rasa bukan 10 pangkat minus 14 ya. 10 pangkat minus 16. Jadi 6,02 dikali 10 pangkat negatif 24. Nah, jadi benar. Jadi kan dia kisarannya 10 pangkat negatif 24. Tunggu ya, kita buat ya. 100 eksponen negatif 9 dikali 100 eksponen negatif 9. Nah, dapatnya, oh iya benar ya, 1 kali 10 pangkat negatif 14 ya. Berarti, tapi kamu kenapa jawabannya jauh sekali? Udah benar, Mem. Hah? Aku udah cek lagi ternyata sama. Jadi aku dapat 0,6 dikali 10 pangkat minus 23. Paling
kalau dia ditambah jadi 6, itu 10 pangkat minus 24. Jadi, 10 pangkat negatif 24 ya kan? Benar iya, nggak? Mem. Nah, Benar. jadi jawabannya kalau dia 10 pangkat negatif 24 di sini, jadi kalau kita ubah satuannya jadi YJ ya, YJ. Oke? Udah selesai nih dicatat? Selesai? Belum, Mem. Belum. Oke, Sorry, Mem, silakan. namanya YJ itu apa, Mem? YJ itu dia, ini kalian bisa lihat 1 YJ sama dengan 10 pangkat negatif 24 Joule. Ya, saya nggak tahu kepanjangannya YJ. Coba saya cari dulu. Y-nya kan, kalian bingung Y-nya ya. Iya, Mem. Nah, Y Joule. Apa itu? Year kali ya, yaitu year. Jadi dia 1 YJ sama dengan 10 pangkat negatif 12 Joule. Kayaknya year itu. Tapi saya nggak tahu pasti. Nanti saya cari ya. Oke. Dia hanya bilang 1 YJ. Oh, YJ itu adalah Yota Joule. Nah, Yota Joule. Nah, jadi 1 Yota Joule itu sama dengan 10 pangkat negatif 24 Joule. Baru pertama kali kalian dengar ini ya. Iya, Mem. Ya, jadi Y itu adalah Yota. Tulisannya, nah ini Yokto. Ada yang bilang Yokto. Ada bilang Yota. Yokto lah yang paling tepat. Yokto Joule. Nah, ya, saya tulis di sini. YJ itu adalah Yokto Joule. Oke. Jelas ya? YJ adalah Yokto Joule. Oke. Dah, selesai dicatat? Sudah, Mem. Udah ya. Apa Esra? Kok lesu kali? Capek udah ya? Oke, nah sekarang kita lihat pemisahan antara energi yang berdekatan. Kalian kan ingat tadi kan saya bilang kan dari 0 ke 1 dikit dia. 1 ke 2 makin lebar. 2 ke 3 makin lebar. Nah ini cara menghitung pemisahan antar tingkat energi yang berdekatan. Jadi N tambah 1 dikurang N sama dengan N tambah 1 H pangkat 2 dibagi 8 ml kuadrat dikurang N kuadrat H kuadrat dibagi 8 ml kuadrat. Atau ini sama dengan 2N tambah 1 dikali H kuadrat dibagi 8 ml kuadrat. Nah, di mana M ini massa, L adalah panjang dari si box ya. N adalah bilangan kuantum. Jadi artinya separation ini berbanding terbalik dengan panjang box ya, berbanding terbalik kan. Jadi kalau kita lihat di sini semakin panjang boxnya, ini dia semakin kecil. Artinya kalau boxnya itu dalam ukuran makroskopik, jadi dalam ukuran yang bisa kita lihat, jadi perbedaan energinya itu semakin tidak bisa kita ukur. Karena dia semakin kecil ya perbedaan energinya.
Nah, jadi makanya kalau dia ukurannya makroskopik, berarti energinya itu tidak terkuantisasi. Makanya selalu kita bilang dasar kimia kuantum ini memang khusus untuk material-material yang ukurannya sangat kecil. Nah, tadi pun kan kita sebutkan L-nya adalah 100 nanometer kan, dia masih nanometer gitu. Oke. Astaga. Oke, sorry ya. Saya kepencet. Oke, sorry. Tadi kepencet. Oke, ini udah selesai dicatat. Udah, Mem. Udah ya. Nah, sekarang kita masuk ke. Nah, jadi ini tadi saya sudah jelaskan. Berarti kalau misalnya si panjang wadahnya sangat besar, pemisahannya itu semakin kecil ya. Jadi kalau dia makroskopik berarti nggak bisa lagi. Jadi hampir sangat-sangat berdekatan, hampir nol dia pemisahannya itu ya. Ketika misalnya si dindingnya itu terpisahnya sangat-sangat lebar gitu ya. Jadi makanya kalau dia makroskopik, dia tidak terkuantisasi gitu. Jadi makanya khusus pemisahan ini, energi pemisahan ini hanya untuk molekul-molekul yang kecil. Ya, molekul-molekul yang kecil. Selesai dicatat yang ini? Belum? Dengar suara saya kan? Halo? Dengar, Mem. Dengar Dengar, kan? Mem. Oke. Nah. Oke, selesai dicatat? Selesai, Mem. Selesai ya. Nah, ini berarti hanya atom dan molekul yang diperlakukan, yang maksudnya bisa kita hitung energi pemisahannya. Ini nggak perlu kalian catat lagi ya. Nah, sekarang kita mau memperkirakan panjang gelombang penyerapan ya. Panjang gelombang penyerapan. Nah, kita asumsikan ya ada namanya beta karoten 1. Nah, beta karoten 1 ini adalah polyena, artinya dia panjang, dan dia ada 10 ikatan tunggal dan 11 ikatan rangkap yang saling terkonjugasi, ya, saling terkonjugasi. Nah, jadi berarti ada 22 atom karbon ya. Nah, setiap panjang C dengan C itu panjangnya adalah 140 pikometer. Ya, pikometer. Nah, jadi berarti artinya panjang kotaknya itu adalah 2,94 nanometer. 2,94. Jadi itu sepertinya kalau kita kalikan dengan 22 ya kan, kali 140, nah, dia jadinya 2,94 nanometer karena dia dari pikometer jadi nanometer. Nah, jadi panjang kotaknya, jadi L-nya ya. Nah, L-nya bukan 140 pikometer karena 140 itu hanya antara C dengan C. Sementara kita punya ada 22 atom karbon yang artinya ada lebih dari satu C ya. Nah, jadi ada L-nya ini adalah 2,94 nanometer. Oke.
Sudah kalian catat ini? Belum, Mem. Belum ya? Sudah? Sudah, Mem. Sudah ya? Mem. Ya, ada pertanyaan? Enggak kan? Oke. Nah, jadi di sini ini dia gambarnya. Inilah 1 beta karoten itu. Nah, jadi kalau seperti ini bisa nggak kita memperkirakan panjang gelombang yang diserap ketika si elektron ini mengalami transisi dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi berikutnya. Ya, bisa nggak seperti itu? Ini kalian screenshot aja gambarnya karena takes time kalau kalian menggambarnya ya. Jadi pertanyaannya sekarang hitung delta E pada N11 ke N12. Bisa nggak kalian hitung dia? Jadi hitung delta E pada N sama dengan 11 ke N sama dengan 12. Dengan menggunakan rumus apa? Dengan menggunakan rumus yang ini. Berarti yang ini kan N tambah 1, EN tambah 1, ini E12. EN, N11. Nah, jadi akhirnya kan 2N tambah 1 H kuadrat per 8 ml kuadrat. Oke. Ini udah selesai ya? Udah selesai kan? Udah, Mem. Udah ya. Jadi di sini kita lihat ya. Kita gunakan EN tambah 1 dikurang EN atau 2N tambah 1 H kuadrat dibagi 8 ml kuadrat. Nah, jadi N-nya apa ini? N-nya 11 atau 12? 11 ya. Nah, N-nya adalah 11. Jadi coba kalian hitung berapa nilai delta E-nya. Berarti kan 2 dikali 11 ditambah 1, nah, dikali konstanta Planck pangkat 2, nah, dibagi 8 dikali massa elektron, baru L-nya tadi berapa?
L-nya berapa tadi dari soal? Halo, kok kalian matikan video semua ini? Berapa L-nya? Halo, dengar suara saya? L-nya Dengar, berapa Mem. tadi? Hah? Nggak tahu kalian L-nya berapa? Kan tadi udah dikasih tahu L-nya berapa. L-nya adalah 2,94 nanometer. Nah, jadi masanya kan kalian tahu, masanya berapa? Masanya masa elektron tadi. Jadi berapa ini delta E-nya? Berapa apanya? M delta E-nya ini. Coba hitung dulu. Pelan-pelan ngitungnya biar jangan salah ya. Coba pelan-pelan hitungnya. Berapa delta E-nya ini? Harus mulai kalian latihan ya. Jadi jangan, oh udahlah Esther aja yang ngitung atau Lamtiur aja yang ngitung gitu. Bales sudah nggak boleh gitu. Nanti ujian kan masing-masing menghitung sendiri, ya kan? Jadi coba coba belajar karena kita coba hitung pun belum tentu langsung benar, ya. Kalau sekali. Jadi harus latihan terus-menerus ya. Hmm. Ada yang bisa berhasil menghitung delta E-nya? Bentar, Mem. Ya. Satu koma 603 kali 10 pangkat minus 19, Mem. Ya, benar. Nah, jadi jawabannya adalah, ya kan, dia delta E-nya adalah 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19. Atau kita sebut sebagai 0,1060 AJ. AJ ya. Ini untuk menghilangkan 10 pangkat 19-nya. Nah, tapi yang ditanya apa tadi? Yang ditanya adalah frekuensi ya. Yang ditanya di sini adalah panjang gelombang, ya, panjang gelombangnya.
Jadi kalau panjang gelombangnya yang ditanya, ya kan, kita harus menggunakan rumus delta E, ya, delta E sama dengan H dikali V. Ini. Nah, jadi kita bisa hitung berapa V-nya. V-nya adalah 2,42 kali 10 pangkat 14 per second, atau kita sebut sebagai terahertz, ya. Terahertz. Nah, terahertz ini sesuai dengan panjang gelombang 1240 nanometer. Kalau kita tahu ini kan kita tinggal buat kan, ini kan E sama dengan HC per lambda. V sama dengan, ini kan si V ini juga sama dengan C dibagi lambda. Nah, jadi lambda sama dengan C dibagi V. Jadi kita bagikan 2,997 kali 10 pangkat 8 dibagi 2,42 kali 10 pangkat 14. Nah, kita dapat lambdanya 1240 nanometer. Ya. Oke, udah jelas ya? Jelas nggak? Jelas-jelas jambu. Sorry Mem, mau nanya yang dia jadi dapat lambda tadi rumusnya apa Mem? Jadi kan kalian tahu kan kalau E itu sama dengan HC dibagi lambda. Ya kan? HC dibagi lambda itu kan sama dengan juga HV. Nah, jadi artinya V ini sama dengan C dibagi lambda. Ya kan? Jadi berarti si lambdanya itu adalah sama dengan 2, jadi kecepatan cahaya dibagi V ini. Makanya kita dapat 1240 nanometer. Ya. Udah jelas ya. Ini rumus yang kita pelajari di pertemuan-pertemuan awal. Ya, di pertemuan awal kita pelajari. Oke? Yang penting kalian pertama, kalian udah tahu nggak cara menghitung energi pemisahan? Udah kan? Apa rumus energi pemisahan? Energi pemisahan rumusnya yang ini tadi ya, 2 dikali N ditambah 1 dikali H kuadrat dibagi 8M L pangkat 2. Nah, ini adalah energi pemisahan. Nah, kalau kalian dapat energi pemisahan, kalian bisa menghitung frekuensi. Ini adalah frekuensi. Nah, begitu kalian tahu frekuensi, kalian bisa menghitung panjang gelombang dengan membagi C dibagi si frekuensi. Itu adalah panjang gelombang. Di kotak itu. Di kotak. Oke, udah jelas ya? Jelas Mem. Nah ya, oke. Ini udah selesai dicatat. Kalau sudah biar kita akhiri aja. Kalau mukanya kalian udah muka-muka stres semua ini. Ya, udah muka-muka sakit kepala semua ya. Sudah ya? Oke, nah jangan patah semangat ya. Tidak ada kata yang mustahil walaupun ini pelajaran susah ya. Nanti kita ada banyak latihan-latihan saya kirimkan sebelum UAS supaya kalian bisa berlatih. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Tidak Kalau tidak ada. Kenapa Repelita? Nggak ada kan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita offline ya, karena tidak libur lagi. Oke, sampai jumpa. Bye. Terima kasih.